Halo sahabat-sahabat Mimhal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah dalam suasana podcast ayat-ayat bicara. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau datang dengan membawa beberapa kegelisahan. Kegelisahan itu beliau ingin pertanyakan pada narasumber kita, Bapak Ustadz Lami. Kenapa umat beragama semakin memahami agama justru semakin bertikai? Bahkan masing-masing mengklaim paling benar. Bukankah agama mengajarkan tentang kebenaran? Apa kabar ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nabi Isa yang menggambarkan bahwa di belakang saya ada lagi seorang nabi yang namanya Ahmad. Ya. Ya, jadi bagaimana ini sampai orang berhenti di Nabi Isa, padahal Nabi Isa sendiri mengatakan ada Ahmad di belakang saya. Ya, kembali ke tadi rumus awal supaya bisa dipahami bahwa kedatangan nabi-nabi itu menunjukkan tentang siapa diri manusia ini, ya. Ketika sudah ditiupkan ruh, akan datang lagi yang terakhir, namanya kesadaran, dalam hal ini akal. Ketika datang kesadaran ini, maka manusia itu menjadi akil balik, ya. Jadi ruh duluan datang, manusia sudah bisa bergerak, sudah bisa bicara dan sebagainya, sambil menunggu yang satu ini. Disebut dengan nama Ahmad, artinya tanpa melakukan sesuatu pun dia terpuji. Tanpa melakukan sesuatu memang dia terpuji. Inilah akhlak. Nah, begitu masuk ke dalam diri kita, disebutlah Muhammad, artinya orang yang terpuji. Ya. Orang terpuji itu artinya dia membawa sifat-sifat yang baik. Tapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa segala puji itu bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya Muhammad ini adalah milik Allah. Tapi nyatanya kok banyak orang ingin dipuji. Nah, Mana ini? Itulah yang harus disampaikan, bagaimana caranya kita bisa melawan ego yang ada pada diri kita, ya. Yang harus kita mintai pertolongan itu adalah biasa kita dengar doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah Islam dan umat Islam. Nah, yang dimaksud itu adalah kalau tolong Islam artinya bagaimana caranya pada manusia itu mengangkat sifat-sifat kebaikan, supaya sifat keburukan itu disingkirkan, sifat kebaikan yang muncul. Itu Islam. Yang kedua, wal muslimin, bagaimana orang yang melakukan kebaikan itu berserah diri kepada Tuhan, tidak mengakui bahwa dia yang melakukan kebaikan. Nah, itu yang berat. Jadi beragama Islam gampang, tapi menjadi muslim sangat berat. Mungkin termasuk saya ini, Pak Ustaz. Berat menjadi Saya muslim. pikir termasuk semua orang. Jadi berat Tidak bisa hanya ini, disebut personalnya. menjadi muslim ya. Kita manusia ini harus saling mengingatkan. Tidak bisa dipandang bahwa seumpamanya saya sudah bebas dari hawa nafsu, itu akan sangat mudah bagi Allah untuk putar gelombangnya, sehingga ya akhirnya saya dikuasai lagi oleh hawa nafsu tanpa saya sadari. Tapi dalam keadaan seperti ini terjadilah saling menasihati. Ya. Jadi ini persoalan nama Ahmad ini, Pak Ya. Ustaz, yang dibawa Nabi Isa ya. Ini nama ini sebenarnya dimensinya di mana? Ya, jadi Ya. inilah salah satu kelebihannya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena ya kata Ahmad ini itu satu dimensi dengan ruh, dengan Isa, ya, satu dimensi. Jadi ketika Isa membawakan informasi tentang kedatangan yang satu lagi, ya disebut nama Ahmad, karena itu Ahmad itu nama ruhnya Muhammad. Nama jiwanya adalah Muhammad, artinya orang terpuji. Nama ruhnya adalah Ahmad, artinya tanpa melakukan sesuatu pun dia adalah tetap dipuji. Kalau Muhammad nanti berbuat. Nah, ada yang paling rahasia namanya Ahad. Ahad itu artinya sudah terlepas dari hijab mim. Jadi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, mungkin ahli hadis mengetahui ini, bahwa ditanya, siapakah engkau wahai Muhammad? Dia jawab bahwa aku adalah Ahmad tanpa mim. Ahmad bila mim, bahasa Arabnya. Aku Ahmad tanpa mim. Itulah yang bisa kembali kepada Allah, yang dalam istilah bahasa Nabi Isa dikatakan dia kembali kepada Bapa. Hanya Ahad ini, karena itulah miliknya. Nah, Bapak ini siapa ini?
Itu tadi Allah. Awal mula kita berasal. Ya, dalam tanda kutip bahwa anak Allah itu tidak beranak, ya, dia tidak punya anak dan juga tidak diperanakan, dia tidak menjadikan seseorang itu sebagai anak. Ya, tapi kan begini Pak Ustaz, kalau saya tidak salah ya, di ayat An-Nisa ayat 1 itu, Ya, bahwa mungkin Allah juga menjelaskan bahwa dari diri yang satu dia ciptakan pasangannya, kemudian aku diciptakan juga dari diri yang satu. Ya. Nah, ini apakah diri yang satu aku ini ya, ini bentuk manifestasi dari diri yang satu, bagaimana? ya. Jadi di situ memang penyebutan diri yang satu artinya diri yang tidak berpasangan, yang harus dikenali bahwa namanya diri yang tidak berpasangan berarti bukan ciptaan. Karena ciptaan itu adalah semuanya berpasang-pasangan. Lalu kemudian apakah diri yang satu ini Allah? Jangan sebut dia Allah. Karena apa? Karena Allah menyebutnya sebagai diri yang satu. Tapi kita ketahui bahwa dia ini bukan ciptaan, dia adalah pencipta. Kenapa tidak disebut Allah? Karena Allah itu meliputi semuanya nanti, dari diri yang satu keluar aku, kemudian diciptakan pasangannya, tercipta segala sesuatu yang lain sampai kita masuk di dalamnya. Allah itu satu, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, tidak pernah terbagi, tidak pernah terurai. Nah, itu dia Allah. Makanya disebut asal kejadiannya adalah diri yang satu. Tetapi dia adalah Allah. Masuk kepada pasangannya, apakah sudah lepas dari Allah? Tidak, dia tetap adalah Allah. Maka disebutlah ini sebagai diri yang satu, nafsun wahidah. Ya, karena dia meliputi segala sesuatu. Apakah sesuatu itu juga yang ada menggambarkan kehadirannya atau bisa disebut Allah? Ya, kalau mampu, kalau sanggup mengatakan melihat ini bahwa ini adalah dia, ini adalah Allah, itu berarti itulah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Lalu kalau Rabbuna Allah sumastaqam, barang siapa mengatakan bahwa Rabbnya adalah Allah yang menjadi istiqamah, kalau mampu tembus bahwa segala sesuatu itu adalah Rabb, meskipun terhijab, maka ya itulah, tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu. Itulah sebuah pencapaian. Tetapi kalau tidak bisa melihat itu, tidak mampu, itu dikatakan sebagai orang yang buta di dunia ini. Oh, kita maksud saya ini Buta dalam artian ya bisa diartikan tidak paham, bisa juga diartikan tidak melihat. Ya. Ya, memang apa istilahnya, jadi masalah Tuhan ini Pak Ustaz. Jadi seringkali kita kabur ya, karena kita menganggap bahwa Tuhan itu bertahta di mana begitu ya. Tetapi bagaimana kita menjelaskan, karena ada juga Tuhan meliputi segala sesuatu, ada juga dari dia lain mengatakan di mana saja kamu berada Tuhan di situ, dan bahkan ada juga bahwa Tuhan bersama kamu. Bagaimana kita menjelaskan secara rinci ini? Ya, yang diperlukan itu adalah sebuah pengertian. Kita memahami ketika adanya kata-kata tersebut, kalimat-kalimat itu tidak ada, kita pahami tidak ada satupun di antara mereka ini yang bertentangan, di antara kata-kata ini tidak bertentangan. Kalau itu kita sudah paham, berarti kita sudah sampai pada pencapaian bahwa ya Allah itu satu. Siapa yang bertata di atas ar, siapa yang berada bersama kamu, itu kita bawa perumpamannya kepada diri kita. Misalkan tadi saya katakan bahwa tangan ini bukanlah Ami. Ya, tetapi hanya dengan pegang Pak Samsul, katakan Ami pegang Pak Samsul. Nah, artinya cukup dengan ini sudah mewakili bahwa Ami itu pegang Pak Samsul. Jadi hanya dengan tangan sudah bisa hanya dengan kata-kata dikatakan Ami berbicara Pak Samsul. Hanya dengan kaki dikatakan Ami tanda Pak Samsul. Maunya Allah, jangan sebut tangan, jangan sebut kaki, jangan sebut apa ini tadi mulut, sebutlah Ami. Nah, kalau demikian Pak Ustaz, jadi Allah meliputi segala sesuatu, jadi keberadaannya pasti di segala sesuatu itu. Nah, sekarang di mana letak kesalahan Fir'aun ketika dia memproklamirkan diri, aku ini adalah Tuhan? Kalau ketika dalam perjalanannya itu sudah keliru, memang keliru karena yang pertama itu dia menggunakan tangganya Haman, tujuannya untuk mencari Tuhannya Musa.
Seandainya barangkali dalam kalimat itu tangganya Haman untuk mencari Tuhannya Haman, mungkin bisa benar. Ya, ketika keliru menggunakan jalan ini, sehingga ketika sampai pada puncaknya tidak ada yang dilihat kecuali dirinya sendiri, ini tidak menyeluruh. Karena begitu turun ke bawah, dia berkata kepada kaumnya, akulah Tuhan yang paling tinggi. Nah, seandainya dia menggunakan jalan yang benar, tangganya Musa misalnya, jalannya Musa, ketika dia sampai kepada ini, kepada pencapaian ini, maka ketika turun, dia akan bingung mau bercerita dengan siapa tentang pertemuannya ini. Mau bicara dengan siapa? Karena temannya bicara itu adalah itu tadi yang dia ketemu di sana. Itu baru selesai, artinya tidak bisa terucap. Kapan terucap pasti keliru, pasti salah. Saya berjumpa dengan Tuhan, lo cerita dengan siapa? Ya, Pak Ustaz. Ya, Berarti ada yang tidak meliputi segala sesuatu tadi. dan lanjutannya dari itu Pak Ustaz. Jadi bahkan juga ada yang mempertuhankan segala sesuatu itu dalam bentuk benda. Bahkan yang paling ini, bahkan Isa juga dipertuhankan. Bagaimana ini? Jadi pada konsep batasan tertentu itu dikatakanlah bahwa dia mempertuhankan ini dengan catatan inilah yang paling tinggi, tiada lagi di atasnya, itu tidak ada masalah. Artinya inilah yang seumpamanya ada dewa ini, ada seorang dewa, dewa ini menciptakan langit dan bumi, dewa ini yang menurunkan hujan. Oke, ini betul, tidak salah ini, asal jangan ada di atasnya. Atau ada temannya lagi dewa lain yang merusak ini, ya, itu pasti harus ada yang harus diluruskan dulu. Karena dia tunggal, ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada lagi Tuhan lain yang menciptakan langit dan bumi selain ini. Maka apapun tersebut ini itu betul. Sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim dalam Al-Quran, ketika dia pertama lihat bintang dia katakan ini Tuhan, itu betul. Ya. Dengan catatan ya bahwa inilah yang paling tinggi. Tapi ternyata dalam perjalanannya dia melihat Tuhan itu, bintang itu tenggelam. Dia bilang tidak cocok kalau tenggelam. Ya, betul Pak Ustaz. Selama dia tidak tenggelam, itu betul. Dan dia naik lagi. Ya, naik lagi itu namanya rumus perjalanan mencari siapa sebenarnya yang lebih tinggi. Jadi selama itu tadi saya katakan tidak ada lagi di atasnya atau tidak ada lagi temannya, itu benar. Tapi kalau selama ada lawannya, katakan ini Tuhan, ada lawannya di sini yang bisa menyerang Tuhan, itu tidak bisa. Bahkan yang kita sebut Allah, kita mempertuhankan Allah, lalu kita katakan ada musuh Allah, ini keliru. Allah siapa yang kita pertuhankan ini? Kenapa bisa ada musuhnya? Betul Pak. Ya. Ya. Jadi karena dia meliputi sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi ini karena saya kembali tadi ke mukjizatan. Ya. Dan Nabi Isa ini punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobati penyakit sobat dan lain sebagainya. Nah, jadi ini pada batasan ini apakah ini bisa dikatakan dia sebuah akhir dari pengakuan bahwa dialah Tuhan itu? Misalnya, Kalau ya, dari kekuatannya, dari anggapan karena dia bisa menghidupkan orang mati lalu kita katakan Tuhan, artinya tidak ada lagi yang bisa menghidupkan orang mati selain dia, maka itu benar. Tidak ada lagi yang menyembuhkan selain dia, itu betul. Berarti ini dia Tuhan. Tidak ada yang bisa apalagi yang menyembuhkan orang gila, apalagi menyembuhkan penyakit sopak selain dia, itu betul. Tapi pada prinsipnya begitu melihat kenyataan yang ada, ternyata ada juga menghidupkan orang mati, ternyata ada yang menyembuhkan. Nah, akhirnya berhenti sampai di sini, tidak bisa lagi, harus dilanjutkan, harus ada lagi pencarian sesudah ini. Ya, Bisa dikatakan tadi ya bintangnya sudah tenggelam. Nah, dalam perjalanan Ibrahim mencari Tuhan bertemu ketika melihat bulan, inilah yang disimbolkan dengan Isa. Isa ini sebenarnya memang menerangi, tetapi membawa terang, tetapi dia menerangi kegelapan pada saat malam. Itu disebut dengan Isa membuat terang, tetapi pada prinsipnya dia hanya membawa pantulan cahaya dari matahari. Mataharinya ini Pak Ustaz. Mataharinya yang menjadi masalah. Dipertegas. Tapi ketika orang memperhatikan bahwa inilah bulan, inilah Tuhan, karena dia mampu mampu menerangi kegelapan,
tidak ada masalah. Selama kita tidak perhatikan bahwa ternyata kegelapan itu tidak ada sama sekali ketika matahari itu muncul. Nah, datang Muhammad membelah bulan menjadi dua, itu menunjukkan bahwa di bulan itu ada terangnya, ada gelapnya. Ketika dia menerangi bumi karena posisi terangnya yang ada pada kita, tapi ada saatnya dia tidak mampu menerangi bumi karena posisi gelapnya yang mengarah kepada bumi. Nah, sejak itulah bisa tidak boleh dipertuhankan ketika Muhammad itu sudah datang. Jadi mungkin juga saya bisa mengatakan seperti ini Pak Ustaz, bahwa batas-batas ketuhanan itu tergantung pemahamannya orang. Ada konsep yang diajar oleh Al-Quran. Saya pikir kalau kita menggantungkan pada pemahaman, ya bisa apa ini ya, bisa terjadi bermacam-macam konsep tentang Tuhan ini, bermacam-macam bentuknya Tuhan. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah dapat petunjuk, kita sudah punya Al-Quran, atau kita sudah punya kitab-kitab terdahulu seperti Taurat atau Injil itu menjelaskan tentang konsep Tuhan itu yang harus kita pegangan. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, bahwa derajat ketinggian perilaku itu yang disebut Muslim ya, yang disebut Muslim, berarti cara pandangnya itu melihat segala sesuatu, ya, melihat semua kejadian itu pandangannya bukan lagi pandangan apa, sudah pandangan ketuhanan. Ya, itu akan benar ketika teraplikasi pada akhlak. Jadi meskipun saya katakan Tuhanku satu, Tuhanku tunggal, tapi kalau akhlaknya ternyata ada perbuatan buruknya, itu belum sampai kepada konsep Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa. Kalau Tuhan itu esa, pasti apapun yang dia lihat di sini akan dia melakukan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena berhadapan dengan Tuhan yang tadi. Sekalipun orang yang membencinya, Ustaz, ya, yang melakukan kebaikan, dia akan berpikir bahwa Tuhan yang menjadikan itu, dia benci sama saya. Jadi dia hanya bermasalah dengan apa, berurusan dengan Tuhan. Ya Allah, apa masalahnya ini? Ya Tuhanku, apakah ini? Kenapa dia membenci saya? Kenapa makhlukmu ini membenci saya? Jadi dia tidak menyalahkan yang bersangkutan karena ya yang lain itu semua digerakkan oleh. Berarti dia sudah ditaruh maklum ya Pak Ustaz. Nah, itulah namanya konsep Tuhan yang benar pada diri setiap manusia itu nampak pada ahlaknya. Tidak perlu teriak-teriak Tuhanmu benar, tidak perlu lihat ahlakmu kepada manusia itu seperti apa. Tapi kenapa sampai bias kalau kita melihat sekarang ini menjadi bias Pak Ustaz perilaku ini ya, perilaku manusia, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apakah mereka ini paham Al-Quran atau tidak ini sampai terjadi begitu? Secara global saya nilai bahwa semuanya benar. Karena apa ini? Karena tadi semuanya digerakkan oleh Allah. Kemudian pertanyaannya, apakah mereka memahami? Ya, seandainya mereka paham semua, tidak akan ada dakwah, tidak akan ditunjuk nabi, tidak perlu diutus rasul, karena semua benar semua. Tetapi karena diutusnya nabi, berarti akan ada yang berbuat kacau. Diutusnya seorang ulama, diutusnya seorang dai pendakwah, karena melihat kenyataan ini. Artinya tidak ada gunanya ustaz kalau tidak ada murid. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu membuka lahan dakwah bagi setiap orang yang ingin memperbaiki dirinya. Lakukan dengan cara ini, ajak manusia kepada yang jalan yang benar, bukan untuk keselamatan mereka tapi untuk keselamatanmu. Sebaliknya kalau mengajak mereka kepada kesalahan, bukan mereka yang sesat tapi kita yang sesat, kita yang salah. Nah, ini banyak terjadi ini Pak Ustaz ini. Bahkan terus terang ini seperti saya ya, saya mengaku aja pemahaman agama saya masih rendah, ya, masih kurang, sehingga masih sering mengikuti guru-guru atau apa. Bagaimana ini? Guru saya siapa sih? Saya mau berbicara tentang tinggi rendahnya pemahaman yang kita maksud ini. Jadi biasanya itu kita menganggap pemahaman kita tinggi karena kita tidak punya tolak ukur, tidak punya standar untuk mengukur diri kita. Kita hanya melihat ke bawah seperti ini. Ya, ternyata kita mengatakan bahwa kalau kita berpengetahuan, di atas itu masih ada lagi yang lebih mengetahui. Kalau kita sampai ke atas itu ternyata masih ada lagi yang lebih mengetahui. Jadi di mana mengukurnya ini pengetahuan kita? Kalau kita merasa pengetahuan kita rendah sedikit, itu artinya kita memiliki, itu belum selesai. Puncak tertinggi itu adalah ketika kita memang tidak memiliki pengetahuan.
tidak mengetahui apa-apa. Itulah ulama sejati. Ulama sejati itu tahu dirinya bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi kenyataannya Ustaznya namanya ulama. Ya, kenyataannya pasti benar. Luar biasa ini Kenyataannya pasti pengetahuan. benar. Tapi luar biasa pengetahuan agamanya, pemahaman kitab Al-Qur'annya luar biasa. Ya. Tetapi Masih ada satu yang baru ditahu, Pak. Dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu yang baru ditahu. tapi apa namanya? Pemahaman agamanya ini atau pemahaman Al-Quran justru dengan pemahaman itu menjadikan dia apa, membenci sesuatu, membenci seseorang, bahkan dengan pengetahuan itu merusak. Tapi Ya. seperti apa ini? Itulah yang bedanya konsep Al-Quran yang mengajarkan kepada setiap diri tentang dirinya, tidak mengajarkan untuk tidak mengajarkan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita sudah selesaikan diri kita, kebaikan apapun kita lakukan kepada orang lain adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi kalau tidak selesai seperti tadi, ya kita akan mengukur bahwa keselamatan saya tergantung kepada orang lain. Keselamatan saya ini, saya masuk surga dengan cara apa? Dengan cara bunuh orang, dengan cara sembeli ini. Nah, ini harus dipertanyakan. Jadi perlunya ketika sebelum datang petunjuk misalnya, ada satu yang perlu kita pakai pada diri kita, namanya akal. Akal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Akal inilah yang menjadikan kita itu beradab. Akal inilah yang menjadikan kita bisa memahami Al-Quran. Jangan diterima saja ketika Al-Quran memerintahkan untuk membunuh orang lain. Akal mesti bertanya, kenapa Allah perintahkan saya bunuh orang? Kenapa bukan dia sendiri yang hancurkan ini? Tapi kan masalahnya begini Pak Ustaz. Ya. Jadi ada juga saya pernah dengar dalam belajar agama jangan menggunakan akal. Ya. Bingung saya gimana ini Ustaz. Ya, kalau di dalam Al-Quran, kalau bukan menurut saya, dalam Al-Quran Ya. mengatakan Allah murka kepada orang yang tidak mempergunakan akal. Jadi ini sangat kontroversi. Tinggal kita memilih ikuti Al-Quran atau ikuti perkataan ini. Pasti di selain wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu tidak mengikuti hawa nafsunya, Nabi itu mengikuti wahyu. Nah, kalau wahyu mengajarkan untuk mempergunakan akal, wahyu mengajarkan murka kalau Allah murka kalau kau tidak mempergunakan akal, maka yang ajaran hawa nafsu tadi pasti sebaliknya. Dalam beragama jangan pakai akal. Nah, inilah yang menjadikan seakan-akan terjadi pembiaran ketika terjadi kesalahan itu. Orang tidak akan memikirkan lagi kesalahan yang penting, bangga dengan agamanya, bangga dengan golongannya, merasa lebih baik, pasti yang lain itu akan direndahkan. Ya. Bahkan akan melakukan suatu tindakan yang membahayakan bagi golongan lain. Jadi kenyataan itu seperti itu sekarang ini Pak Ustaz yang kita lihat. Ya, berarti itulah lahan dakwah. Masih terbuka untuk bagi kita berdakwah sebelum kita dicabut nyawa ini. Tapi kalau kita merujuk kembali kepada Nabi Muhammad, dia berdakwah dengan perilaku. Ya. Sehingga dengan perilaku itu mereka banyak yang mengikuti ajaran beliau. Tapi sekarang berdakwah dengan kata-kata, tetapi perilakunya tidak. Yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya Rasulullah itu tidak sekedar berdakwah, tetapi dia menunjukkan secara nyata akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Tujuannya itu adalah supaya nyata akhlak itu, menolong itu seperti apa, memperbaiki itu seperti apa, dimunculkan itu Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Jadi lahir dalam diri Muhammad bin Abdullah itu yang melahirkan, menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdullah itu membawa akhlak terpuji. Yang perlu kita ambil dari contoh ini adalah nama Muhammad ini, sifat terpuji ini, yang notabene ini sudah ada dalam diri kita, tetapi terbelenggu oleh hawa nafsu kita yang menjadikan dia tertindas, merasa tersingkir. Yang naik adalah kekuatan hawa nafsu. Nah, tapi aneh juga Pak Ustaz, banyak nama Muhammad tetapi merusak kiri kanan. Ya, sebagaimana nama Islam, sebagaimana nama agama, sebagaimana nama Allah, ini banyak. Tetapi yang kita namakan ini sudah betul pada tempatnya atau bagaimana? Siapa tahu kita namakan inilah televisi, ya bagaimana orang? Karena dia bisa dinonton, bilang oh inilah televisi, padahal jelas. Jadi lihat kepada siapa nama itu diberi. Jadi kita mesti jeli, mesti gunakan akal. Memang betul Allah katakan Allah murka kalau tidak mempergunakan akal. Karena ya kita berada dalam wilayah tipuan. Sebenarnya yang Allah berikan itu tanda, tetapi kalau memahaminya secara langsung maka ya kita bisa keliru gara-gara itu. Mungkin ada dalilnya itu Pak Ustaz ya.
Yang mana? Yang akal itu tadi kalau murka kepada orang yang tidak Surat berkenan. 10 ayat 100. Ya, 10-100. Kita lihat dulu pada supaya ini kan harus ada pembuktian di dalam Al-Quran supaya mereka yakin ya. Surah Yunus ayat 100, saya baca terjemahannya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti atau tidak mempergunakan akal. Ya, jadi kata la yakilun dibahasakan tidak mengerti, tidak paham, boleh. Artinya apapun yang kita lihat, yang kita dengar, pahami dulu. Yakilun dulu, gunakan dulu. Ya. Jadi apa saya ingin sampaikan Pak Ustaz ini. Jadi sebenarnya Islam ini agama kemuliaan ya Pak Ustaz. Fitrahnya manusia. Fitrahnya, itu dulu ya. yang artinya Islam ini bukan sebuah golongan. Islamnya ini seluruh manusia, di dalam dirinya ada Islam. Itu yang harus dia menangkan supaya dia bisa, kalau memang dia menjadikan Isa itu sebagai pengantar kembali kepada Bapa, ikuti Islam. Angkat itu nilai Islam, pasti diantar kepada Bapa. Apakah semua manusia Islam Pak Ustaz? Semua manusia ada Islam pada dirinya, itu tidak bisa tidak, karena kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Nah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Adin fitratullah alladzi fatara nas 'alaiha. Din itu adalah fitrah. Inna dina indallah Islam. Din sisi Allah adalah Islam. Jadi fitrahnya manusia itu adalah Islam. Terlahir karena din. Terlahir sebagai manusia karena din. Tanpa din ini manusia itu seperti binatang, tidak bisa bernilai manusia. Apakah mereka sadar atau tidak sadar Pak Ustaz? Diturunkan Al-Quran karena mereka belum sadar. Siapa yang mengikuti Al-Quran maka itu akan mengantarkan kepada kesadaran dirinya. Jadi yang pertama tadi sebelum datang petunjuk itu tadi, gunakan dulu akal. Itu namanya akil balik, berpikir, usahakan pahami. Ya, nanti pertimbangkan, akhirnya ditunjukkan jalan kebenaran. Jadi memang susah sekali Pak Ustaz jelaskan hal-hal Sebenarnya sangat gampang kalau kita mau merendah diri. Allah sudah kasih petunjuk, Allah sudah kasih jalan, kita hanya merendah saja. Itu yang membuat kita susah karena kesombongan pada diri kita. Kita sudah memiliki ilmu, kita sudah berada di jalan yang benar, kita sudah beriman. Itu yang membuat kita susah. Coba kita mengalah, ya Allah, saya ini sesat, bagaimana ini? Diberikanlah petunjuk. Termasuk saya ini Pak Ustaz kadang-kadang sombong. Berarti yang susah itu merendahkan diri. Oh begitu Pak. Saya ini orang Islam, saya betul-betul orang beriman, yang lain tidak beriman. Wah ini bagaimana ini? Allah turunkan Al-Quran, di dalamnya ada kemudahan. Al-Quran ini mudah bagi orang yang mau mempelajarinya. Artinya petunjuk Al-Quran itu datang setelah kita terlahir. Jadi Al-Quran adalah petunjuk tentang diri kita. Untuk apa saya terlahir, kemana nanti pada akhirnya, kenapa mesti lahir, kenapa mesti mati lagi. Ya. Betul Pak Ustaz. Tapi masalahnya diri saya ini, diri kita ini. Kenapa si Adam disuruh sujud, malaikat disuruh sujud? Itulah fitrahnya manusia. Ya. Fitrah manusia ketika manusia itu diberikan Asmaul Husna, tugasnya menyatakan itu Asmaul Husna di muka bumi. Yang menyatakan Asmaul Husna, yang menyatakan kebaikan adalah Muhammad. Muhammad itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kita hanya katakan Muhammad ialah utusan. Muhammad ini utusan Allah. Jadi ketika perbuatan kebaikan itu terjadi di muka bumi, malaikat bersujud. Karena apa? Karena malaikat itu melihat apa yang ada di dalamnya. Yang bisa melakukan kebaikan di muka bumi hanya Allah. Di bawahnya malaikat itu makhluk semua berbuat kerusakan. Begini Pak Ustaz, saya pernah diajarkan ini. Membaca atau menghafal Asmaul Husna ya itu ganjarannya surga. Ini membaca atau gimana ini? Jadi perintahnya baca itu maksudnya mengerti, kemudian diaplikasikan, dipraktekkan, karena bukan hanya disebut. Kalau disebut-sebut itu bukan tugas manusia, bukan tugas khalifah. Sebut-sebut itu tugasnya malaikat yang selalu memuji Allah, menyanjung Allah. Nah, di bawahnya malaikat tugasnya itu menyatakan tadi Asmaul Husna. Siapa yang menyatakan Asmaul Husna, berarti dalam dirinya ada Muhammad. Siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, nah dia yang diantar untuk kembali kepada Allah dengan selamat. Ya, artinya mau tidak mau pasti kembali. Persoalannya persoalan tempat kembaliku nanti kemana? Ya, siapa yang diantar kepada Bapa pasti selamat dia. Siapa yang diantar kembali kepada Allah pasti selamat. Yang kesulitan perjalanannya ke sana, ya itulah.
harus Jadi, mengalami dulu penderitaan. siapa yang diantar kepada Bapa Pasti selamat, tidak. Siapa yang mengikuti Isa pasti masuk surga. Dipastikan itu tidak ada tidak. Dan betul juga perkataan mereka ya Pak Ustaz. Ini kan umatnya Nabi Isa, umat Islam. Umatnya Nabi Isa itu umat Islam, itu yang harus digarisbawahi. Tadi yang saya bilang tadi, karena persoalan penyebutan Islam ini muncul nanti setelah bahasa Arab. Ya. Sebelumnya ya tidak disebut sebagai Islam, tapi apapun itu sebutannya selama akhlakul karimah, akhlak yang baik yang diangkat ke permukaan, yang mau ditunjukkan kepada manusia, yang mau dilakukan kepada manusia, itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu ajarkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena pada diri kita melekat sebuah kekuatan yang mengajarkan kita untuk melakukan keburukan, itu yang harus dilawan. Kenapa itu perlu ada? Karena kalau itu tidak ada, kita tidak bisa jadi manusia seperti sekarang, tidak bisa menyatakan asma. Jadi betul-betul ini Pak Ustaz ya. Ya. Agama Islam ini agama keselamatan. Keselamatan ya. Jadi Ajaran mengaku atau Nabi-Nabi. tidak mengaku ya. Ya. Ya kalau ini kan begini Pak Ustaz. Sering saya mendengar kita ini mayoritas beragama ya, beragama Islam. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan seorang yang beragama. Ya. Sementara di tempat lain yang tidak mengatakan Islam, tetapi perilakunya sangat Islam. Kalau ada kata mayoritas, berarti yang kita maksud ini adalah agama Islam hanya sebagai nama. Karena Islam ini tidak bisa dihitung mayoritas atau minoritas. Kita tidak bisa mengukur seorang manusia itu sudah Islam atau belum. Yang hanya dilakukan adalah setiap diri merubah dirinya dari mengikuti agama nenek moyang, kekuasaan hawa nafsu, mengajak kepada keburukan, berpindahlah kepada Islam, mengantar akhlakul karimah, perbuatan baik. Jadi Islam yang kita cerita ini bukan Islam yang masuk di Indonesia. Bukan ada orang-orang mengajarkan Islam di Indonesia, bukan. Islam yang diceritai adalah Islam yang sudah ada memang pada diri setiap manusia. Jadi terlahir bersama dengan Sudah berlahir dengan Islam yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, binatang tidak ada nilai Islam pada setiap binatang. Jadi pada prinsipnya semuanya adalah Islam. Semuanya Islam, hanya muslimnya yang perlu diperjuangkan. Ya, hanya kita. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, okay. Luar biasa ini penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberi saya pemahaman atau kita semua yang mendengar, Amin. menonton ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertentangan. Pelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan hidayah, petunjuk untuk memahaminya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah.